Teman-teman, apa kabar semua? Semoga dengan hasil 3-3 tidak membuat kalian kecewa terlalu lama. Kali ini kita balik lagi setelah video sebelumnya di thumbnailnya 3 poin, lanjut tanda tanya, ternyata 3-3 bukan 3 poin. Balik lagi kali ini ada Om Jo dan Pak Pres. Apa kabar Om Jo, Pak Pres? Sehat-sehat. Apa kabar Pak Pres, Emil? Baik, Halo, baik. Forza Aduh, Roberto. ada. Forza Roberto. Forza Roberto. Harus tetap kita Tenang, dukung tenang. lah. Stay Ini strong, kenapa stay nih strong. Pak Pres pakai baju Gagliardini ini kenapa nih Pak? Bentuk dukungan atau gimana? Jadi apa namanya, melihat kemarin memang seperti tidak diduga-duga ya, cuman saya rasa sedikit berlebihan apa yang saya lihat di media sosial. Wajar sih netizen. Pada saat ini sebenarnya Inter membutuhkan dukungan bukan cacian, jadi sekedar mengingat aja ada satu tim Liga Inggris yang 30 tahun baru mendapatkan gelarnya tadi. Inter baru 10 tahun, jadi dan banyak tim yang apa namanya sampai 40 tahun bahkan 80 tahun. Oke, Inter itu berbeda, cuman kesalahan satu pemain jangan dijadikan berlebihan. Kita masih masih banyak pertandingan-pertandingan, jadi Forza Galia. Forza. Oke. Ya. Om Jo nih termasuk salah satu yang bikin video kalau kita lihat dari sosial media pribadinya nih Om. Ya. Itu bagaimana Om analisanya pertandingan kemarin? Ada Abdi juga. Oh, yo, Abdi udah masuk ya, siap. Halo. Sorry. Enggak, kalau kemarin itu kan sebenarnya ya kecewa sih pasti ya. Kita kan ngarepnya 3 poin. Dan harapan itu ada toh. Harapan itu 2-1 ya kan. Ya, terus kemudian tiba-tiba terjadi miss-nya Gagliardini itu kan. Karena memang dibilang big miss ya kan. Itu ya karena memang itu bola kan harusnya 99,99% masuk gitu loh. Karena kalau kita lihat secara slow motion, bolanya itu nggak ada putaran sama sekali sebenarnya. Jadi ya tinggal nusuk ya, tinggal nempatin aja gitu. Dan dia benar-benar free banget gitu loh. Benar-benar free banget. Terus kalau dilihat memang bola itu kan memang belum menyentuh tanah, itu aja poinnya. Jadi belum menyentuh tanah, kena tendang, bolanya kena bagian bawah, ke atas deh. Nanti ya. Graf itu sampai komentatornya aja, how is miss that? Ya udahlah. Ya udahlah, tapi ya gue setuju Pak Pres lah, kita tetap harus dukung lah. Karena Gaglio mau nggak mau sekarang jadi andalan juga gitu. Jadi kita harus doain yang baik-baik lah. Benar. Aku boleh Abdi nih. Abdi? Oh boleh. Oh ya, Abdi dulu. Abdi dulu. Oke. Abdi dulu. Gimana? Ini ada tambahan pertanyaan buat Abdi. Kalau gue pribadi sebenarnya di pertandingan itu sorotannya bukan ke Gagliardini, tapi lebih ke ngelihat dari Om Jo juga video ada satu kesalahan Ranocchia di situ di gol pertama. Itu benar-benar ngeruntuhin mental sebenarnya di situ. Kalau menurut Abdi gimana? Kalau gue pribadi, terlepas gue fansnya Ranocchia, memang secara permainan ketika Inter kebobolan di 10 menit awal itu sangat berpengaruh ya gitu dengan tim gitu. Karena itu memang salah satu yang meruntuhkan mungkin skema juga gitu, di mana si 10 menit awal ini Inter sepertinya ingin cari gol cepat sepertinya, tapi malah kebobolan duluan gitu. Ya terlepas dari itu memang ya pertandingan kemarin saya rasa kita nggak bisa nyalahin Gaglio, nggak bisa nyalahin Rano juga, tapi itu lebih ke secara tim gitu. Memang Inter yang kemarin saya bilang juga memang harus hati-hati sama counter attack gitu. Ketika di counter gitu, memang suka kelabakan gitu. Bahkan saya rasa di putaran kedua ini pemain belakang Inter agak aneh gitu ya. Ya nggak tahu ya secara statistik angkanya benar atau tidak gitu. Cuman beberapa pertandingan saya rasa
beberapa bola-bola yang bisa di-intercept atau yang bisa di-block malah lewat gitu. Dan ujungnya gol gitu. Iya. Itu sih yang disayangkan. Ya, ini tambahanku nih. Tambahanku, aku agak ada apa sih dengan Milan Skriniar ya? Sepertinya dia lagi ada kenapa ya? Dia sekarang berada di gimana? Dia sekarang lagi sering jadi penyerang malahan kan. Dia kartu merah ini seharusnya dia sadar bahwa dia sudah punya kartu kuning dan terlebih dari itu kayaknya ada sesuatu nih di barisan pertahanan. Terlihat sih emang kemarin entah itu kesalahan Rano atau apa. Seharusnya ya masih ada 9 Skriniar di sebelah situ ya, Rano nggak usah ngejar gitu kan, tutup aja sebelah sana. Anyway, terlepas dari itu sebenarnya aku kemarin prediksiku bener, Boha ngegolin, bener kan? Benar. Romelu Lukaku ngegolin, bener juga, Cuman kebobolannya yang nggak diprediksi. Tentu 3 gol dari kedua tim itu dari proses yang sama semua loh. Iya kan? Masing-masing dapat penalti, masing-masing dapat free kick, masing-masing dapat open play, sama semua, tiga-tiganya. Ini yang aku khawatirkan ini nanti. Yang aku khawatirkan nih nanti lawan Parma ini nih. Biasanya counter attack-nya ini menggila dia. Ya, kita pernah loh nyambung counter attack. Sering, Pak. Nyambung lawan Parma. Kondisinya kan beberapa pemain kita nggak bisa main ya. Skriniar nggak bisa main, kemudian si Barella juga katanya cedera, Lautaro juga katanya cedera, Sensi belum bisa main, Brozovic kemungkinan bisa main tapi masih diragukan. Nah ini gimana nih Om Jo, formasi buat ngadepin Parma nih? Kayaknya kita dalam posisi gawat nih. Gaglio, come on Gaglio. Jadi ya memang posisinya sekarang kita dalam kondisi ini ya harus memang tertekan ya, terus terang aja harus tertekan. Ya. Dengan posisi kemarin kita harusnya bisa dapat 3 poin, terus akhirnya cuma dapat 1, kita paham lah kalau ada beberapa interisi juga merasa pesimis. Dan ini menjadi-jadi gara-gara yang akan kita hadapi adalah Parma. Betul. Parma kemarin terakhir menang 4-1 lawan Genoa. Dan yang menarik juga, Genoa itu formasinya 3-5-2 sama yang kayak kita punya. Kalau Parma kan mainnya itu 4-3-1-2. Dan kelebihan Parma itulah yang jadi kelemahan kita selama ini. Khususnya masalah counter attack. Dan masalah bagaimana kita bisa mengisi ruang yang biasa ditinggalkan oleh flank. Nah itulah nanti yang mungkin akan dieksploitasi. Ini di skema udah ada ya, kelihatan ya? Kelihatan. Ini akan dieksploitasi sama Gervinho gitu loh. Apalagi Kulusevski kemarin waktu lawan Genoa mainnya bagus banget. Dan ini kan besok lawan Inter itu kan menjadi jalan dia untuk merebut hati Juventini sekalian gitu, untuk memudahkan Juve merebut juara gitu loh. Itu ada motivasi berlebihan gitu. Makanya jadi kalau di Aversa itu nanti skemanya dia pasti counter attack pasti nih. Kecepatannya luar biasa. Kita lihat golnya tuh Cornelius bikin hat-trick itu, golnya ngeri-ngeri itu, keren-keren itu golnya. Ya ini nanti masalah lagi memang di lini pertahanan kita yang harus tambah konsentrasi ya. Kemungkinan besar nanti kan Fritz main itu. Nah, nanti yang di tengah ini kita yang harus berjuang keras ya. Karena sementara yang aku tak masukkan sini Borja sama Gaglio. Karena Brozovic kan masih 50-50 toh. Jadi kalau posisinya Borja sama Gaglio, inilah nanti yang akan coba membuat kita jantungan. Pasti banget. Pesimis amat lu, Mir. Kalau jantungan pasti. Apalagi mainnya di Ennio Tadini toh di Parma toh. Kita tandang. Siap-siap lah kita, tapi ya tetap kita doakan yang terbaik lah. Kadang-kadang Inter kalau dalam keadaan tertekan gini nanti mainnya bagus.
Ya, Pak Pres, nanya ke Pak Pres nih. Kita kan di pertandingan ini main tandang. Dengan kondisi tidak adanya penonton, sebenarnya menurut Pak Pres ini akan sama aja atau tetap membuat tekanan ke Inter karena main di tandang? Kalau bagiku ya, mereka ini kan pemain profesional ya, tetap pasti sih yang mereka sudah terbiasa dengan sorak penonton ataupun tidak. Yang jelas ada baiknya sebenarnya tanpa penonton ini untuk tim tamu. Untuk Inter juga sebenarnya ada baiknya. Cuman masalahnya itu tidak di situ. Cuman kita tuh masalahnya di line up yang kita punya sebenarnya ini. Kita tuh tengahnya ini yang benar-benar mengkhawatirkan. Kemungkinan Barella mungkin Barella. Tapi aku agak suka. Emang aku suka sih dengan pemain muda ini, Lucien Agome kemarin itu, walaupun agak sedikit grogi awal-awal, tapi sepertinya dia ini prospek. Jadi mungkin nanti dia bisa, mungkin kalau emang Barella belum bisa main, cedera dan ini, saya rasa dia bisa memberi keseimbangan di lini tengah. Kembali lagi untuk menguntungkan atau tidak, saya rasa ya jelas pasti menguntungkan untuk Inter, jelas, karena away kan istilahnya, tanpa penonton pasti ya untuk tim away pasti menguntungkan. Ya. Kalau untuk home ya rugi. Itu terjadi ke semua sih kalau menurutku. Oke. Lanjut ke Abdi nih, dari stok pemain yang ada. Abdi lebih memilih Agome atau Gagliardini? Kalau saya sih lebih untuk pertandingan seperti ini kan, kalau kita lihat komposisi kan, kita ngadapin pemain-pemain yang ibaratnya dibilang lincah mungkin ya, termasuknya lincah gitu. Pemain-pemain yang lincah, ya tentu di sini ada faktor pengalaman gitu yang harus berbicara ketika menghadapi seperti itu. Dan tapi juga di balik kesalahan yang kemarin, kita juga harus ibaratnya mencoba sisi yang lain gitu. Siapa tahu bisa berkembang gitu. Kalau saya pribadi masih mempercayakan si Gaglio sih kalau untuk di tengah. Masih percaya Gaglio Masih ya? percaya Gaglio kalau saya ya. Kalau Agome mungkin saya rasa kita bisa nurunkannya pas nanti melawan tim-tim yang lini tengahnya yang tidak terlalu lincah gitu, punya pemain-pemain yang terlalu lincah. Menurut saya ya. Gitu. Oke. Balik ke Om Jo nih, Om Jo. Untuk pertandingan besok, kira-kira Conte masih akan tetap dengan pakem yang sama, atau mungkin dia menyesuaikan strateginya dengan stok pemain yang ada? Kejutan kalau dia bikin perubahan ya, tapi menurut aku dia tetap 3-4-1-2 lah. Dia pasti akan memaksimalkan ini ya. Meskipun kemarin juga Eriksen penampilannya agak jadi biasa-biasa saja ya. Tapi aku pikir dia akan tetap menggunakan 3-4-1-2. Cuma memang komposisi pemain ini pasti dia nungguin Brozovic sembuh. Pasti dia akan nungguin itu, karena emang itu tenaganya ada di situ ya. Kalau Borja aku nggak bayangin ketemu sama Hernani, sama pemain. Apalagi Kulusevski. Terus Godin kan kemungkinan besar pasti main nih, karena Skriniar di ini suspend toh. Suspend ya. Nah ini waduh. Lu kalau lihat kemarin Gervinho gimana caranya main itu. Godin mungkin juga merinding juga nih lihat cuplikan pertandingannya Genoa lawan Parma kemarin gitu. Gervinho lagi menggila banget gitu. Itulah ruang-ruang yang mungkin kita eksploitasi nanti. Mungkin kita juga perlu mencoba pemain muda, mungkin debut. Kalau pertandingan sepenting ini kayaknya agak riskan kalau pertandingan sepenting ini, kecuali kalau memang nanti Inter udah nggak ada harapan lagi ya. Soalnya kan harapan Interisti kan masih besar gitu loh. Kita juga masih digadang-gadang, apalagi publik pers di Italia juga masih bilang
Inter punya harapan karena masih Juve sama Lazio masih ketemu lawan berat gitu loh. Ya itu kan pasti juga bikin Conte nggak akan main-main ya, biarpun Agome agak lumayan, tapi untuk pertandingan sepenting ini pengalaman juga akan megang peran penting sih. Oke. Harapan untuk posisi 2 masih bisa lah ya, Lazio kalah kemarin. Ya itu dia makanya. Harusnya kita tuh pokok targetnya harusnya menang terus. Iya. Kenapa orang kita udah ketemu Juve 2 kali, ketemu Lazio udah 2 kali. Apalagi coba yang kita cari kalau nggak harus menang terus sampai akhir kompetisi Serie A nanti. Itu aja sebenarnya. Iya. Masih ada Napoli. Pertanyaan buat kalau di Serie A harusnya kita menang lawan Napoli ya kalau di Serie A ya. Harusnya menang. Pertanyaan buat Pak Pres nih. Sekarang ini Interis ini terbagi jadi 3 kelompok. Waduh, kelompok optimis, kelompok optimis, kelompok pesimis, sama kelompok realistis. Kalau nanya ke Pak Pres nih, Pak Pres termasuk kelompok yang mana menjelang akhir musim? Untuk posisi akhir musim? Kalau aku sih aku sebenarnya nonton Inter itu menikmati. Jadi aku itu mereka mau juara, mereka enggak, aku sebel, tapi Indian ya Inter bakal jadi Inter aja. Jadi aku tetap akan apapun mereka ya aku accept who they are gitu loh. Jadi ya karena udah jatuh cinta, jadi ya udah buta, udah terserah gitu. Gue cuman ngomong kalau misalnya marah-marah ya sekedar marah-marah. Pada akhirnya ya gue tetap cinta ke Inter gitu loh. Gue optimis pastilah. Gue tetap optimis. Gue bahkan masih percaya bahwa Inter itu masih bisa dapetin Scudetto musim ini. Gue masih orang yang percaya. Kenapa gue bilang gue percaya? Gue kemarin dengan duit 50.000 bisa jadi 22 juta gitu loh. Gue percaya. Anjir diungkit lagi. Tapi kemarin nggak gajian kan? Terakhir nggak gajian kan? Gara-gara Inter draw. Coba kalau Inter nggak gajian. Gara-gara kalau Inter menang kemarin gue gajian 8 juta itu. Dari 100.000. Giveaway. Banyak yang nonton ini. Lanjut ke Abdi nih. Abdi, menurut Abdi jalannya pertandingan sama skor akhir. Oke. Kalau jalannya pertandingan kalau saya pikir pasti kedua tim main hati-hati ya. Karena mengingat ya faktor stamina juga ya yang mereka tiap 3 sampai 4 hari harus bertanding. Sama bermain hati-hati, dan saya sih berpikir Inter harus ketinggalan terlebih dahulu kalau tandang ya. Anjir, ini ngeri. Karena gini, biasanya beberapa pertandingan yang dia matiin di musim ini gitu, ketika Inter udah unggul 1-0 itu stok golnya nggak bisa nambah gitu. Ujung-ujungnya jadi 1-1. Ya mungkin kebobolan duluan jadinya ujung-ujungnya 3-3 ya. Iya, ya itu. Tapi kalau tandang mungkin lebih baik Inter kebobolan duluan gitu untuk memancing lah. Kadang ketika sudah unggul, Inter kadang performnya turun. Contoh lawan Sampdoria gitu. Kita babak pertama superior gitu. Babak kedua ya untung aja gitu. Nggak skor seri berapa gitu. nih skor? Skor berapa di? Skor kebobolan 1 dulu dibalas 2. Skor 2-1 ya. Nah. Tapi gue yakin 2-0 menang. 0-2. Nah ini nih. Masalah yakin gak yakin nih, kita tanya ke Om Jo dulu deh. Om Jo. Ahlinya nih. Om Jo. Kemarin sebenarnya kalau Parma itu kita sih sebenarnya beruntung ya ketemunya tuh Sampdoria, Sassuolo, Parma. Itu 3 tim itu semuanya agresif. Cara mainnya tuh mereka tuh nggak kayak Napoli kemarin. Mereka tuh agresif. Ya termasuk si Parma ini juga hampir saya suka possession juga, terus agresif juga. Counter attack-nya juga kenceng. Jadi sebenarnya yang bisa dimaksimalkan. Conte kan senang sebenarnya kalau lawan-lawan yang agresif. Jadi dia kan jadi sama-sama agresif nanti tetap seru sih pasti. Nah, kalau aku sih mudah-mudahan nanti si Lukaku bisa eksploitasi Alves ya. Alves yang sudah berumur, jadi mudah-mudahan dia
bisa memanfaatkan keunggulan fisiknya lah. Lukaku sih mudah-mudahan bisa bikin gol lagi. Kalau ditanya skor, yang penting menang. Aku sih ngarepnya nggak kebobolan ya. Yang penting aku sih ngarepnya nggak kebobolan. Tapi kalau dari kondisi saat ini, waduh, ini kalau nggak kebobolan tuh kita mukjizat banget, bener. Ini kalau nggak kebobolan kita mukjizat. Tapi ya mudah-mudahan berapapun itu, mudah-mudahan menang lah. Karena kan memang kita posisinya itu bener-bener ini, kita ini skuad darurat, ya kan? Lautaro nanti mungkin Alexis yang main, mudah-mudahan Brozovic main, kalau nggak Borja yang main, Balan, aduh, ini agak ini trauma nyebutin nomor. Yang penting menang lah, yang penting menang itu aja. Amin. Pak Pres. Yes. Pak Pres, kalau 2 pertandingan terakhir kan Inter ball position-nya bagus ya, menguasai nih. Nah, kalau menurut Pak Pres, dengan kondisi lini tengah yang begini, masih bisa menguasai nggak? Terus biasa, skor akhir berapa? Kalau Inter ini masih bisa. Kalau hanya untuk sayangnya menang ball position bukan berarti menang 3 poin juga. Jadi ya percuma juga menang ball position tanpa bisa membuat gol lebih gitu. Kalau aku sih tetap Inter nih, aku percaya kayaknya nggak bakalan kebobolan deh. Jadi amin. Kita 0-2 lah untuk Inter menang. Inter menang 0-2 lah. Saya rasa nih antara 0-2, ya. Lukaku dengan Eriksen ngegolin. Jadi ya, Lukaku dan Eriksen ngegolin. Oke. Ini terakhir ya. Pertanyaan lucu-lucuan aja. Pertanyaan lucu-lucuan buat semuanya. Kalau kalian jadi Conte, semua gelandangnya sembuh, mau mainin Gaglia lagi nggak, Pak Pres? Kalau aku ya, kenapa kalau tidak Gagliardini ini sebenarnya kalau menurutku sayangnya dia tuh belum bisa 90 menit itu aja. Dia tuh punya sesuatu yang beda. Cuman kan setiap pelatih dia mempunyai skema yang berbeda juga. Jadi dia juga cuman adaptasinya kalau saya rasa dengan Conte. Tapi kan dia di Conte ini justru malah sering main kan dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetaplah aku pasti mainin karena dia juga masih profesional. Dia kan baru umur 30-an berapa gitu ya. Belum tua-tua amat lah, 30. Belum sampai 30. Tuh, dia tuh masih prospek. 94 berarti ya dia masih prospek lah. Saya masih percaya sama Gagliardini. Masih percaya. Tiamo. Abdi. Ya. Gimana? Pertanyaannya sama. Kalau saya sih berpikir Gagliardini lebih ke super sub ataupun rotasi ya. Kalau saya jadi Conte gitu. Tetap di tengah, double pivotnya saya masih percaya Brozovic sama Barella. Gitu. Oke. Jadi Gagliardini berarti posisinya masih tetap cadangan ya? Ya, rotasi. Rotasi, oke. Menarik. Om Jo, gimana Om Jo? Masih mau mainin? Aku kalau jadi Conte? Aku punya loh baju Gagliardini, aku punya. Terus aku tuh pernah bikin artikel judulnya itu tergila-gila Gagliardini juga pernah. Jadi memang secara permainan aku tuh suka skala permainan ya, postur tubuhnya bagus ya kan, masih muda. Terus syutingnya juga ada, penetrasinya juga ada gitu loh. Tapi kalau pertanyaan Emir tadi seperti itu, aku jawabnya gampang banget. Ya kalau semuanya sehat ya pasti dia sub lah. Pastilah. Loh, kalau semuanya sehat ya pasti pilihannya kalau kita bilang 3-4-1-2 ya pasti Brozovic, Barella, Eriksen, udah pasti. Kalaupun dia tetap 3-5-2, Eriksen di ini, ya gue lebih milih Vecino pasti. Vecino, Brozovic, Barella. Vecino udah pasti ya. Jadi kalau dibilang, kalau pertanyaannya Gagliardini starter apa enggak, ya kalau semuanya sehat ya aku nggak akan masang dia sebagai starter. Oke. Jadi sebenarnya masih menyukai Gagliardini tapi tergantung kebutuhan, kurang lebih begitu ya. Yes. Betul. Iya.
Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan prediksi-prediksi kita yang semuanya positif, ingin Inter menang bakal jadi kenyataan. Amin. Siapa mau giveaway nih? Siapa mau giveaway? Ayo lo, Gimana? ayo lo giveaway lo. Ayo lo. Ini. Ah, Sini Pak Pres, sini Pak Pres. Buat kalau kolektor. Pokoknya- ditayangkannya sebelum pertandingan, bikin aja siapa yang bisa masukin skornya, skor dan jumlah pencetak gol sama skornya tepat. Dikirimin Jangan, sama Pak Pres. nih gini aja nih. Siapa yang mau giveaway, komen di bawah. Pokoknya komennya banyakin. Komennya banyakin. Nanti kita bikin cara giveaway di video selanjutnya. Jadi komen, di share. Nanti bikin giveaway. Kalau Inter menang, nanti bikinin dah. Ayo. Oke. Pokoknya bikin komen. Pokoknya komenin banyakin kalau mau apa enggak nih. Ini original jelas. Gua aja mau, Pak Pres. Original. Saya juga mau Pak Pres. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak muat mau- juga. Buat koleksi men. mau komen di bawah. Kalau mau komen di bawah. Nanti kita bikin cara-caranya di video kita selanjutnya. Oke? Sip. Oke, jadi ini teman-teman, didengerin sekali lagi. Pak Pres ngomong tadi, katanya kalau mau giveaway Gagliardini jersey, teman-teman harus komen di bawah. Komennya semenarik mungkin, entah itu tentang Gagliard, tentang jalannya pertandingan. Nanti kita akan kasih keterangan selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat, tetap jaga Terima kesehatan. kasih. Semoga Inter menang, semoga Indonesia Amin. kembali sehat. Amin. Forza Inter. Forza Inter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Pres. Makasih Amin. dah Forza Inter sempre. Yo. Jangan lupa subscribe ya.